Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rahat dan juga bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa ya. Sebentar lagi kita akan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan ya. Ramadan mengingatkan kita dengan awal pandemi ya, karena seumur hidup kita baru melaksanakan Ramadan dengan sistem dan metode yang berbeda ya. Kita tidak tahu apakah Ramadan ke depan masih sama ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi yang menimpa dan kita bisa kembali normal dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fikih Ramadan khusus ibu-ibu, khusus para wanita ya. Dan mereka ibu-ibu harus belajar dengan benar tentang fikih Ramadan agar bisa menjalankan ibadah dengan benar dan bisa meraih pahala semaksimal mungkin ya. Ramadan adalah bulan kesempatan bagi seorang untuk introspeksi diri, perbaiki diri ya, dan berusaha meraih ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian bertakwa, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tujuan daripada puasa adalah untuk meraih ketakwaan. Namun tidak semua orang bisa meraih ketakwaan dengan berpuasa. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash." Betapa banyak orang berpuasa, dia tidak meraih dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang yang salat malam, salat tarawih, namun dia tidak meraih dari salat tarawihnya kecuali hanyalah lelah dan begadang. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya keberkahan bulan Ramadan tidak diraih oleh semua orang. Ada yang meraih keberkahan Ramadan dan akhirnya meraih ketakwaan, dan ada yang tidak. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga, dia hanya mendapatkan capek dan begadang ya. Terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ragima anf, celaka ya man adraka Ramadan fansalakha falam yughfar lahu. Celaka seorang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan bagi kita di bulan Ramadan untuk meraih pengampunan. Karena pintu pengampunan dibuka oleh Allah setiap malam, ya. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mencatat hamba-hambanya terbebas dari neraka jahanam, dan itu berlaku di setiap malam. Dan itu berlaku di setiap malam bulan Ramadan, ya. Dan itu berlaku di setiap malam bulan Ramadan. Itu Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk sama-sama belajar fikih Ramadan, tetapi pada kesempatan kali ini kita fokuskan tentang fikih Ramadan yang berkaitan khusus para ibu-ibu ya. Dan tentu ibu-ibu di bulan Ramadan biasanya lebih berat lagi kegiatannya ya. Karena ibu-ibu sendiri adalah makhluk yang lemah ya. Terlebih lagi di bulan Ramadan harus ngurusin istri, ngurusin suami, ngurusin anak-anak, menyiapkan sahur, menyiapkan buka puasa ya, dalam kondisi berpuasa ya. Tentunya ini betapa banyak ibu-ibu yang di bulan Ramadan lebih berat ya kegiatannya daripada di hari-hari biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada mereka untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik. Saya akan mulai fikih puasa dari para wanita ya. Dan ini penting bagi ibu untuk mengenali atau mengajarkan kepada putri-putrinya kapan seorang wanita mulai balik ya. Karena kalau sudah mulai balik, mulai dewasa, balighah ya, maka
sudah wajib untuk berpuasa. Adapun kalau sebelum balik, maka belum wajib untuk berpuasa. Boleh kita menyuruh mereka berpuasa untuk latihan, dan kalau mereka mengerjakan maka dapat pahala. Tetapi kewajiban belum. Hanya wajib berpuasa ketika bulugh. Dan baliknya wanita ya dengan salah satu dari 3 hal. Dengan salah satu dari 3 hal. Yang pertama dengan haid, ya, dengan keluarnya haid, keluarnya darah haid, atau bisa dari 4 hal ya, 4 hal ya. Yang kedua dengan ihtilam, ihtilam yaitu mimpi basah ya, mimpi dewasa lah, mimpi basah kalau bahasa kita. Dan ini sebagaimana laki mungkin mimpi, perempuan juga mungkin mimpi, meskipun kemungkinan mimpi bagi wanita lebih kecil, tetapi wanita juga mungkin mimpi basah. Sebagaimana dalam hadis ketika seorang wanita Ummu Sulaim kalau tidak salah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Ya Rasulullah, apakah wanita wajib mandi junub jika dia mimpi basah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atil ma'." Dia wajib jika dia melihat air. Artinya jika seorang wanita mimpi, dalam mimpi tersebut mimpi berhubungan atau yang lainnya, kemudian dia bangun, dia melihat air keluar, maka dia telah balik. Tapi ini saya rasa jarang, yang sering adalah dengan keluarnya darah haid. Atau ketiga dengan tumbuhnya bulu sekitar kemaluan. Atau yang keempat dengan mencapai usia 15 tahun hijriyah ya. Tahun hijriyah. Jika muncul salah satu dari 4 perkara ini, maka wanita sudah balighah. Maka ibu-ibu perhatian sama anak putri-putrinya ya. Kalau sudah haid berarti sudah wajib, atau kalau enggak dia mimpi, maka perlu ada keterbukaan antara wanita dengan anaknya. Perlu ada kedekatan. Kadang putri kita malu untuk bercerita masalah seperti ini, padahal penting bagi dia, karena di balik apa yang dia alami ini, dia wajib untuk berpuasa ya. Dia wajib untuk berpuasa. Berarti dia sudah balik ya. Atau tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Meskipun dia tidak haid, meskipun dia tidak mimpi basah, tapi kalau sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluan, maka dia telah balighah. Atau tidak haid, tidak mimpi basah, tidak tumbuh bulu, tapi sudah usia 15 tahun hijriyah, maka dia wajib untuk berpuasa ya, karena dia sudah balik, wajib puasa, wajib salat dan seterusnya. Inilah salah satu dari 4 hal yang menjadikan wanita sudah wajib untuk berpuasa. Taib. Karena sebagian wanita dia menyangka namanya balik cuma kalau keluar darah haid, kalau belum keluar darah haid tidak balik. Ini adalah pemahaman yang keliru, padahal bisa diketahui dari salah satu dari 4 perkara ini. Perkara yang berikutnya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, berkaitan dengan wanita haid ya. Wanita haid. Pertama, diperhatikan pertama, jika dia merasa besok pagi, besok hari jadwal haidnya sebagaimana biasanya, tetap wajib baginya ya untuk niat puasa sejak malam. Karena ada kemungkinan haidnya tertunda. Ini sering terjadi. Kemungkinan haidnya tertunda. Sebagian wanita melakukan kesalahan ketika dia merasa besok saya biasanya haid, besok ini sudah mau tanda-tanda besok saya haid, maka sejak malam dia sudah tidak niat puasa. Dan ini salah, bisa jadi haidnya tertunda. Tetap saja selama dia belum datang haid, dia wajib untuk niat berpuasa di malam hari, karena
puasa wajib harus diniatkan sejak malam ya. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah tidak harus diniatkan sejak malam. Tapi kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan, kata Nabi, "Malam yubayyiti siyam minal lail fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak pasang niat sejak malam, tidak ada puasa baginya. Maka selama dia belum haid, dia harus tetap berniat puasa malam ini, dia puasa untuk besok. Ya, bisa jadi haidnya tertunda sehingga dia harus puasa. Adapun dia sudah niat, saya tidak puasa lah. Besok paling haid ya. Atau nantilah puasa niatnya kalau pagi-pagi lihat dulu deh. Pagi-pagi saya lihat dulu deh. Kalau enggak ada darah baru saya berpuasa. Kalau ada darah ya sudah. Ini enggak boleh karena dia harus berniat sejak malam ya. Kalau dia niatkan sengaja diniatkan sejak pagi baru niat puasa atau tidak, dalam hatinya mau puasa atau tidak, maka tidak sah puasanya ya. Karena Nabi SAW bersabda, man lam yubayyitis siyam minal lail fala siyama lahu. Siapa yang tidak pasang niat sejak malam, maka tidak ada puasa baginya. Maka tidak ada puasa baginya. Baik, ini perkara pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, jika ternyata di tengah hari dia haid, di tengah siang hari dia haid, apa yang dia lakukan? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan dia tetap wajib puasa ya, karena menghormati waktu, karena menghormati bulan Ramadan, menghormati Ramadan. Meskipun tidak sah ya, tetap dia harus lanjutkan puasanya dan harus diqadha ya, harus diqadha. Ini pendapat di kalangan ulama Hanabilah dan juga ulama yang lain. Jika wanita tidak berhalangan ternyata dia haid, dia tetap puasa dan karena menghormati bulan Ramadan namun tetap harus diqadha. Pendapat yang kedua, pendapat yang lebih kuat yaitu batal puasanya ya. Ini juga batal ya. Maksudnya dia wajib tetap tidak makan. Meskipun ini juga sama-sama batal. Ini juga batal puasanya. Batal tapi tetap wajib tidak boleh makan. Batal puasanya dan boleh makan. Karena dia tidak berpuasa dan minum. Dan ini pendapat yang insya Allah lebih kuat secara logika. Ini orang sudah tidak puasa, ngapain dia menahan makan? Tapi demikian pendapat sebagian ulama, meskipun dia batal, dia tidak boleh makan dan minum karena menghormati bulan Ramadan. Ya, jika ternyata di tengah siang dia haid, meskipun ya ini perhatikan sini, ini meskipun 1 detik sebelum terbenam matahari, meskipun sedetik sebelum terbenam matahari, maka batal ya. Baik. Berikutnya yang mau kita bahas lagi adalah jika malamnya dia haid, jika dia bersih sedetik sebelum terbit fajar, bagaimana? Tetap wajib berpuasa. Maka wajib berpuasa meskipun mandi junubnya ditunda. Meskipun mandi besarnya ditunda setelah azan. Jadi perhatikan, banyak ibu-ibu yang salah sangka, mereka tidak tahu bahwasanya bukan syarat berpuasa harus bersuci, tidak. Maksudnya harus dalam kondisi bersuci, sudah wudu, sudah mandi bersih, tidak. Syarat berpuasa yang penting anti tidak haid.
Kalau anti tidak haid, meskipun belum mandi besar, tetap wajib berpuasa. Meskipun mandi besarnya nanti, karena berkaitan dengan sholat. Harus mandi besar baru sholat. Jadi barang siapa wanita yang dia bersih sedetik sebelum terbit fajar, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Meskipun mandi besarnya belakangan. Semisal dengan ini, ya, jika wanita mendapati azan subuh dan dia masih junub, maka tetap wajib puasa. Mandi junubnya ditunda setelah azan. Setelah itu ya. Ya. Ini hukumnya sama seperti seorang misalnya laki dan wanita berhubungan di malam hari, kemudian mereka mungkin ketiduran, kelelahan, kemudian mereka makan sahur, ketika tiba-tiba sudah azan, mereka belum sempat mandi junub. Apakah puasanya sah? Jawabannya sah, dan itu pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajar wa huwa junubun min ahlihi. Rasulullah sallallahu pernah mendapati azan subuh sementara dalam kondisi junub gara-gara berhubungan dengan istrinya. Maka bukanlah syarat seorang berpuasa harus dalam kondisi bersuci, enggak ya. Jadi kalau dia junub atau wanita belum mandi haid, maka dia tetap wajib berpuasa meskipun mandi besarnya ditunda, meskipun mandi junubnya ditunda. Ini penting untuk diketahui oleh ibu-ibu. Jadi harus ngecek apakah sudah bersih atau tidak sebelum fajar. Kalau sudah bersih maka wajib bagi dia untuk berpuasa ya. Ini wajib baginya untuk berpuasa. Kemudian wanita yang haid ya. Haid harus mengqadha puasanya ya. Puasanya setelah Ramadan. Tidak boleh diganti dengan fidyah. Tidak boleh diganti dengan fidyah karena dia adalah uzur yang hilang, Kecuali orang yang sakit yang uzurnya tidak hilang-hilang, maka fidyah. Adapun uzur yang akan hilang, maka gantinya dengan qadha. Jangan sampai ada seorang wanita haid, aduh saya malas, saya mau ganti dengan fidyah saja lah, kasih makan orang miskin. Kalau puasa susah, ya enggak boleh. Enggak boleh, bahwasanya harus diketahui bahwasanya wanita yang haid dia tidak boleh berpuasa dan dia harus mengqadhanya dengan fidyah ya, dengan fidyah. Ini di antara hal yang berkaitan dengan puasa wanita yang haid. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ibu-ibu bertanya berkaitan dengan puasa wanita haid. Tolong dihapus. Berikutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang mengenai cumbu, cium dan jima di bulan Ramadan ya. Cumbu, cium dan jima di bulan Ramadan bagi wanita hendaknya mengetahui hukum-hukumnya agar bisa melaksanakan puasa dengan baik ya. Berikutnya berkaitan dengan cumbu atau cium ya atau jima di bulan Ramadan. Beberapa permasalahan yang harus kita ketahui ya. Yang pertama bahwasanya jima diperbolehkan sejak terbenam matahari. Ini waktunya boleh ya. Hingga terbit fajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal ana bashiruhunna." Ya kata Allah, "Fal ana bashiruhunna." Sekarang di malam hari gaulilah istri-istri kalian. Sekarang maksudnya di malam hari
bercampurlah dengan istri-istri kalian. Bercampurlah dengan istri-istri kalian. Istri-istri kalian. Kata Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya. Hatta yatabayyan. Yatabayyana al-khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajar. Yaitu boleh hingga terbit fajar. Intinya hingga terbit fajar. Fajar. Terbit fajar maksudnya azan subuh. Azan subuh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang suami boleh menggauli istrinya kapan saja di antara waktu ini. Ya, meskipun ya, jadi menunjukkan boleh menggauli, boleh digauli. Ya. Meskipun hingga sedetik sebelum azan subuh. Ya. Boleh karena Allah mengatakan silakan berhubungan makan dan minum. Allah gandengkan. Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Sekarang gaulilah istri kalian, makan dan minumlah sampai terbit fajar. Berarti sebagaimana kita boleh makan dan minum sampai sedetik sebelum azan subuh, demikian juga boleh menggauli istri sampai sedetik sebelum azan subuh. Kalau sudah azan harus berhenti ya. Nah, ketika seorang boleh menggauli istrinya sampai sedetik sebelum azan subuh, jika demikian maka kemungkinan besar tidak sempat mandi junub ya, ketika azan. Namun tetap berpuasa. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, berpuasa meski mandinya ditunda. Mandinya ditunda karena mandi itu berkaitan dengan salat, ya. Ditunda, ya. Ini saya mengingatkan bahwa masalah jima diperbolehkan hanya malam hari. Maka seorang waspada jangan sampai dia berjima di siang hari, terutama yang baru pengantin baru. Hati-hati. Alhamdulillah malam panjang ya. Malam panjang, siang jangan sampai melanggar ya. Apalagi kalau kita di Indonesia ibadahnya malam cuma sebentar, paling 1 jam. Sholat itu sudah banyak masjid yang cuma setengah jam, banyak masjid cuma 20 menit sholat tarawihnya. Beda kalau kita di Arab Saudi sana, apalagi 10 hari terakhir kita sholat malamnya lama, sholat tarawihnya ronde pertama 2 jam, ronde kedua 2 jam lebih ya, sehingga letih ya. Kesempatan malam untuk berhubungan dengan istri pun tidak banyak ya, karena belum perjalanan ke Masjid Nabawi, belum pulangnya. Tapi kalau kita tanah air malam panjang, maka ngapain kita melanggar kemudian berhubungan di siang hari ya. Ini yang pertama. Jadi ini yang diperbolehkan. Berjima di malam hari. Yang kedua, hukum cium dan cumbu atau mubasyarah. Itu namanya mubasyarah. Di siang hari. Aisyah berkata radhiyallahu ta'ala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashiruni wa yuqabbiluni wa huwa sha'im wa kana amlakakum li irbih ya. Adalah Nabi menciumku dan mencumbuiku padahal dia puasa. Padahal beliau sedang berpuasa. Namun beliau orang sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bisa menahan nafsunya, menahan diri, mengontrol dirinya. Mengontrol syahwatnya. Maka ini dalil bahwasanya mencium dan mencumbu wanita tidak membatalkan puasa dan boleh. Ini menunjukkan hukumnya cium dan cumbu ya. Karena Aisyah mengatakan karena bisa yuqabbiluni wa yubashiruni. Mencium, kita tahu mencium yaitu mulut dengan mulut atau bibir dengan mulut.
Lebih daripada itu, wa yubasyiruni, mencumbu itu ya menyentuh ya sebagaimana cumbu, lebih daripada itu. Asalnya mubasyarah itu pertemuan antara kulit dengan kulit. Tetapi ini semua tidak sampai pada derajat jima ya, tidak sampai pada derajat jima ya. Maka seorang yang mampu untuk mengontrol dirinya, kesimpulannya seorang yang mampu mengontrol dirinya boleh mencubui istrinya. Menunjukkan bahwasanya Nabi SAW meskipun dalam kondisi berpuasa tetap mesra sama istrinya. Saya ulangi, Nabi SAW meskipun dalam kondisi berpuasa tetap mesra terhadap istrinya, ya, sampai beliau mencium istrinya padahal sedang berpuasa, namun dia bisa mengontrol dirinya. Bagi yang tidak bisa mengontrol, maka jangan dia lakukan. Jangan menggembalakan gembalaan di sekitar daerah terlarang. Hati-hati. Ya, menggembalakan gembala di sekitar daerah terlarang bisa jadi masuk dalam daerah terlarang. Maka jika pemuda yang dia tahu bahwasanya syahwatnya tidak bisa dia kontrol, atau sang wanita tidak bisa mengontrol syahwatnya, bisa jadi dia terbawa akhirnya melakukan jima di siang hari dan dia melakukan hal yang membatalkan puasanya dan bahkan harus bayar kafarah. Jadi kalau suami mucium tidak jadi masalah. Perhatikan di sini selama bukan jima ya. Selama bukan jima. Ini hukum cium dan mencumbu di siang hari selama bukan jima. Tapi berikutnya, bagaimana kalau terjadi jima? Yang menakjubkan di antara ulama, Ibnu Hazm rahimahullahu taala, seorang ulama Zahiriyah, dia berpendapat bahwasanya mencium-mencumbui dianjurkan ya, disunahkan karena Nabi melakukannya. Tapi yang ketiga, jika terjadi jima, jika terjadi jima ya. Bagi wanita jika terjadi jima dalam dua kondisi. Jika sang wanita terpaksa, putus-putus ya di Zoom ya. Kok bisa? Enggak ya. Jika sang wanita dipaksa. Yang kedua, jika sang wanita ya ridho, tidak terpaksa, tidak dipaksa. Jika sang wanita dipaksa, maka puasanya batal, namun tidak bayar kafarah. Karena dia dipaksa. Suaminya marah kalau dia tidak mau melayani misalnya, ya mau digampar misalnya, ya ini dia puasanya batal namun tidak bayar kafarah. Adapun jika sang wanita juga ridha, maka dia melakukan dosa, ya, dia berdosa dan harus bayar kafarah. Kafarahnya sebagaimana dijelaskan, yaitu berdasarkan urutan. Yang pertama adalah memerdekakan budak. Tapi ini sekarang sudah tidak ada. Yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh bolong. Kalau ada bolong harus hitung lagi dari awal lagi. Kemudian yang ketiga, kalau tidak mampu baru memberi makan makan 60 orang miskin. Jadi perhatikan sini, hukumannya berat bagi orang yang sengaja berhubungan di siang hari di bulan Ramadan, ya. Kalau dia dipaksa, ya dia tidak berdosa dan dia tidak bayar kafarah karena dipaksa. Tapi kalau dia ternyata ridho dengan suaminya, maka suami bayar kafarah, dia juga bayar kafarah. Karena dua-duanya pelaku. Ada khilaf memang, tapi pendapat yang lebih kuat dua-duanya bayar kafarah. Ya. Maka apa kafarahnya? Memerdekakan budak. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Ingat, puasa 2 bulan berturut-turut ini harus tidak boleh bolong.
Dia hanya boleh bolong kalau ada udzur syar'i sebagaimana puasa Ramadan. Misalnya dia sakit maka boleh bolong. Misalnya dia bersafar maka boleh bolong. Tapi kalau dia sudah puasa 50 hari kemudian bolong tanpa ada udzur, maka harus hitung ulang lagi dari awal. Dan ini berat. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, maka memberi makan 60 fakir miskin. Ya, ini hati-hati, waspada. Ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terjadi jima di siang hari. Karena kalau terjadi jima yang pertama adalah dosa, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bayar kafarah, kafarah. Maka ini hendaknya dijauhi ya. Ini apa namanya? Adapun jika wanita ya, jika wanita misalnya mimpi basah, sebagaimana laki mimpi basah, ya, maka puasa tidak batal dan tidak mengapa, dan dilanjutkan. Taib, ini mungkin hal yang berkaitan dengan cumbu, cium, jima di bulan Ramadan. Setelah ini kita akan bahas tentang wanita yang menyusui dan mengandung hamil. Ya. Jadi kalau ibu-ibu ternyata suaminya ingin mencumbui, ingin mencium, selama bisa mengontrol diri tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Sebenarnya Nabi SAW mencium Aisyah, mencumbui Aisyah, dan ini menunjukkan bagaimana romantisnya Nabi. Bahkan tatkala di bulan Ramadan dalam sedang beribadah, Nabi masih bisa menyenangkan hati istrinya dengan dicium, dengan dicumbui, tentu tanpa menggauli, karena menggauli hukumnya adalah haram. Taib, yang ketiga berkaitan, kita bicara tentang berkaitan wanita yang hamil dan menyusui. Untuk wanita hamil dan menyusui, ya, jika dia khawatir terhadap dirinya atau dia khawatir tentang janinnya, ya, maka kita tahu dia boleh tidak puasa. Dia boleh tidak berpuasa. Karena wanita hamil dalam kondisi berat, kata Allah Subhanahu wa taala, hamalathu ummuhu wahnan. Ya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan, ya. Kemudian juga wahnan ala wahnin. Bagaimana seorang wanita ketika mengandung dalam kondisi dia tidak suka karena dia beban berat, punya anak, ya. Kemudian juga wahnan ala wahnin, semakin lemah dirinya. Wanita sendiri sudah lemah, apalagi dalam kondisi mengandung, dia lemah, ya. Dia lemah. Bahkan terkadang gizinya yang dia makan diambil oleh sang janin. Terkadang dia mengkhawatirkan dirinya, terkadang dia mengkhawatirkan janin. Mungkin dia kuat, tapi kalau dia berpuasa akhirnya janinnya bermasalah karena kurang asupan gizi dari ibunya, dan ini akhirnya memberi kemudaratan kepada sang janin, ya. Demikian juga wanita menyusui. Kalau belum menyusui anaknya, apalagi nyusunya sangat kuat, maka dia cepat lapar dan dia butuh makan. Asupan gizi biar sang anak bisa menyusui darinya dengan baik sehingga sang anak sehat. Maka di sini Islam memperhatikan kemaslahatan ibu dan kemaslahatan janin. Perhatikan di sini Islam memperhatikan kemaslahatan sang ibu dan juga sang janin dan juga anak. Dari sini bahwasanya wanita yang hamil atau menyusui boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Boleh wanita hamil menyusui tidak berpuasa. Namun khilaf. Terus apa yang dilakukan? Khilaf ulama. Khilaf tentang apa yang harus dilakukan setelah itu. Secara umum ada 2 pendapat, ada 3 pendapat, tapi secara umum ada 2 pendapat yang kuat. Ya. Yang pertama, wanita hamil dan menyusui kalau mereka batal, maka yang wajib adalah qadha. Adalah al-qadha, yaitu puasa di hari yang lain. Tanpa fidyah, ya. Qadha saja, ya. Ingat
tidak perlu fidyah, tanpa fidyah. Pendapat yang kedua ini pendapat pertama, ya, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, cukup diganti dengan fidyah. Cukup diganti dengan fidyah tanpa qadha. Tanpa qadha. Fidyah memberi makan, satu hari diganti dengan memberi makan satu orang fakir miskin, ya. Nah, mana yang lebih kuat di antara dua pendapat ini? Pendapat ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, mayoritas. Mereka mengatakan dikiaskan dengan sakit dan safar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Kata Allah, barang siapa di antara kalian sakit atau safar, maka diganti di hari-hari yang lain. Dan kita tahu sakit dan safar ini adalah dua uzur yang bisa hilang. Sakit dan safar adalah dua uzur yang bisa hilang. Maka demikian pula halnya dengan hamil dan menyusui. Hamil atau menyusui. Karena hamil dan menyusui adalah dua uzur yang bisa hilang. Wanita tidak selamanya hamil, wanita tidak menyusui. Kalau begitu, karena hamil dan menyusui adalah dua uzur yang bisa hilang, maka dikiaskan dengan seperti sakit dan safar, sama-sama uzur yang bisa hilang, maka kewajibanlah qadha, ya. Itu ingat, sama-sama uzur yang bisa hilang. Baik. Secara dalil, maka ini yang lebih kuat. Bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui, kewajibannya juga adalah qadha. Namun ada pendapat lain yang mengatakan cukup diganti dengan fidyah tanpa qadha, ya. Ini pendapat Ibnu Umar, fatwa dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ini fatwa dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ya. Membayar fidyah mirip seperti cukup membayar fidyah. Ya. Mirip seperti orang yang tua. Orang yang sudah tua. Yang Allah mengatakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, kata Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tentang orang tua. Orang tua bagaimana? Orang kalau sudah tua, uzurnya enggak bisa hilang. Enggak mungkin kita bilang ganti hari yang lain. Dan semua yang uzurnya tidak bisa hilang, maka dengan fidyah. Perhatikan kaidah. Semua uzur yang tidak bisa hilang, maka tidak mungkin dibayar dengan qadha. Dibayar dengan qadha. Akan tetapi dengan fidyah. Semua uzur yang tidak bisa hilang maka tidak bisa dibayar dengan qadha. Karena bagaimana mau qadha? Dia uzurnya tidak bisa hilang. Seperti orang yang sudah tua. Kapan dia muda lagi? Contoh lagi seperti orang yang sakit yang menahun, tidak sembuh-sembuh. Ya sudah, dia bayar fidyah terus. Meskipun dia masih muda tapi sakitnya enggak bisa hilang-hilang, maka dia bayar fidyah. Kenapa? Karena ini sakitnya menahun. Ya tidak mungkin kita bilang kamu nanti qadha, ya, karena tidak tahu kapan sembuhnya. Ya, penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, maka dengan fidyah. Yang jadi masalah sekarang, hamil dan menyusui adalah uzur yang bisa hilang. Namun kita dapati fatwa dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui cukup fidyah. Apalagi didukung dengan hadis. Kata Nabi SAW, Inna Allah wada'a anil musafir syatra salah. Inna Allah wada'a anil musafir syatra salat
wa anil hamil wal murdi as-siyam. Perhatikan, ini namanya dalil iktiran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah mengangkat dari orang yang sedang bersafar setengah salat. Orang kalau bersafar kan, kalau kita enggak bersafar kan salatnya 4 rakaat. Ketika kita sedang bersafar dihilangkan 2 rakaat. Jadi kita cuma salat 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Ketika kita salat diangkat setengahnya, apakah kita wajib mengqadha 2 rakaatnya nanti kalau pulang ke rumah? Jawabannya tidak perlu mengqadha, sudah diangkat hilang begitu saja. Diringankan dari 4 jadi 2, maka dihilangkan setengah salat. Dan Nabi mengatakan wa anil hamil war murdi asiyam, dan Allah mengangkat puasa bagi hamil dan murdi, dan ini sama berarti kalau puasa diangkat tidak perlu diqadha lagi. Sebagaimana 2 rakaat yang dipotong ketika kita sedang safar tidak perlu diqadha, demikian juga Allah mengangkat puasa dari orang hamil dan menyusui tidak perlu diqadha lagi. Ini menguatkan pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Oleh karena 2 pendapat khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Saya sendiri lebih condong kalau kita mampu maka kita qadha, karena kalau seorang wanita hamil menyusui dia qadha maka tidak ada yang menyalahkan, semua sepakat sah. Tapi kalau ada orang wanita hamil menyusui dia bayar fidyah tidak qadha, maka ada yang mengatakan tidak sah. Untuk keluar daripada khilaf lebih baik kita mengqadha kalau mampu, kecuali dalam kondisi seorang wanita tidak mampu, hamil berturut-turut bertahun, ini hamil, sekarang hamil, tahun pertama hamil, kemudian tahun kedua menyusui, tahun ketiga hamil, tahun keempat menyusui, tahun kelima hamil, tahun keenam menyusui. Nah, kemudian mau bayar kapan? Bertumbuk-tumbuk utangnya. Ya sudah sampai 4 tahun, 6 tahun, 6 kali 30 sudah 180 hari ya. Kapan dia mau bayarnya? Jika ternyata kondisi dia hamil menyusui terus demikian, maka saya lebih condong mending dia bayar fidyah sebagaimana fatwa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Tapi kalau dia mengandungnya ternyata berjarak 5 tahun sekali, 3-4 tahun sekali, maka lebih baik dia membayar dengan qadha agar dia keluar daripada perselisihan. Tapi yang terakhir, Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi wanita dibolehkan untuk dibolehkan untuk menyicipi makanan ya, dibolehkan untuk mencicipi makanan selama tidak ditelan. Kalau memang harus dia mencicipi makanan, ini menunjukkan bagaimana syariat melihat kemaslahatan. Wanita tatkala menyiapkan buka puasa, siapa yang mencicipi? Ya, dia yang pandai, dia menyicipi demi untuk menyenangkan suaminya dan anak-anaknya, maka tidak mengapa dia mencicipi makanan ya, selama tidak dia telan, setelah dia cicipi dia buang, maka itu diperbolehkan dalam syariat demi kemaslahatan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Om Ilham dan juga ibu-ibu sekalian dari pengajian Majelis Taklim Ar-Rahat, apa yang bisa sampaikan kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.